Sahabat, senang kembali dapat berjumpa dalam acara pernikahan bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, Harmony Family Resilience atau daya tahan keluarga harmonis. Dan bersama kita nanti akan membahas bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MSA PBI PhD, Director of Yayasan Gender Harmony. Ini merupakan kerjasama antara YKB, Yayasan Komunikasi Bersama, YKB GKI TV dengan Yayasan Gender Harmony. Dan kita akan awali percakapan kita ini nanti dengan mendengarkan penjelasan dari Ibu Erna tentang apa sih yang dimaksudkan dengan topik kita kali ini, Harmony Family Resilience. Daya tahan keluarga harmonis, dan nanti sharing dari Pak Sutri Joko Kusumo Widakdon dan Ibu Eli Cahaya, dan juga Bapak Lukas dan Ibu Nancy. Sesudah itu nanti kita akan melanjutkan dengan diskusi bersama, dan rekan-rekan Pak Sutri yang bergabung melalui kanal YouTube YKBGKI TV dapat berinteraksi dengan kami melalui chatroom yang tersedia. Anda dapat memberi komentar, mengajukan pertanyaan, dan Ibu Erna tentu saja akan dengan senang hati memberikan respons pada komentar-komentar dan pertanyaan Anda. Sebelum kita mendengarkan penjelasan Bu Erna, kita akan awali dengan berdoa bersama-sama, dan saya mohon kesediaan Pendeta Santi untuk membuka acara kita dengan doa. Silakan Bu Pendeta Santi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini kami mau bersama-sama belajar melalui Ibu Erna dan juga anak-anakmu di dalam topik Harmony Family Resilience. Kami mohon kiranya Tuhan boleh memberkati percakapan kami, proses belajar kami pada jam-jam ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih Bu Santi dan rekan Pak Sutri. Kita akan langsung saja memulai percakapan kita kali ini dengan topik kita Harmony Family Resilience, daya tahan keluarga harmonis. Dan Bu Erna, silakan memulai penjelasannya. Sampai ketemu lagi kita, saudara-saudara, dalam acara Gender Harmony dan YKB. Hari ini judulnya Harmony Family Resilience. Tapi kenapa saya pakai kata gender di situ, gender harmony? Karena memang family resilience banyak di tempat literatur-literatur, ya. Gender harmony kita sudah tahu itu berbeda. Dia punya prinsip yang berbeda dengan family yang biasa. Terutama yang saya ingin ingatkan, kalau family biasa itu mungkin ada yang bilang, oh kita ngikutin aja deh dari lahir, mati, lahir, tumbuh, besar, karir, lalu sampai meninggal terus begitu. Tetapi di dalam gender harmony kita akan kenal yang namanya family maturity. Ya, family maturity itu kedewasaan sebuah keluarga, di mana dia berinteraksi dengan stresor. Nah, ini ternyata didukung oleh firman Tuhan bahwa kita dicobai untuk menjadi tahan uji. Ya, kita akan mulai saja. Kenapa gender harmony, family resilience ini menjadi penting untuk kita bicarakan? Ya, kita lihat teorinya dulu. Jadi sebagaimana yang Ibu Erna katakan, gender harmony selalu mengangkat hal-hal yang sahih. Jadi berdasarkan saintifik. Jadi bukan karena kepengen lalu kita bikin-bikin karang-karang. Jadi ada teorinya, ya. Ini saya ambil dari RRC, jadi Resilience Resource Center, bahwa resilience itu adalah kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Adversity itu adalah kesulitan. Lalu bounce back dari suatu masalah situasi yang susah itu untuk mencoba kembali normal. Ya, kalau kita lihat kata-kata bounce back. Jadi resilience itu jadi melenting ya. Mungkin saudara membayangkan otomatis dibalik gitu. Ternyata enggak. Nanti kita akan belajar kalau saudara-saudara bisa berenang,
saya hobi saya berenang, ya. Jadi kalau kita berenang masuk mentok tembok kita harus balik, itu ada beberapa tahapan. Pertama, tangan kena, muter, balik, belakang kaki, nendang, ambil napas, itu ada tahap-tahapnya. Dan resilience ini ternyata juga punya tahapan. Jadi kita nggak bisa kita berdoa dengan kehendak Allah langsung plung aja, enggak. Jadi sama seperti iman tanpa perbuatan mati, kita ikut serta di dalamnya untuk membangun resilience. Resilience yang kita kenal mungkin dulu-dulu adalah diri sendiri. Kalau secara emosi, orang mengalami yang paling sering adalah loss. Bukan hanya kesulitan, jarang kali ya nangis terpukul, tapi kehilangan orang yang dikasihi. Dan itu ada loh, kalau kita lihat di Facebook yang sampai mulai seminggu, sebulan, saya nggak tahu. Saya dengar di Katolik juga memang ada peringatan ya sampai 1000 hari. Tapi ketika seseorang secara emotional resilience tidak terjadi, maka sebenarnya dia nggak bounce back. Karena dunia orang mati lain dengan dunia orang hidup. Ya. Begitu juga waktu physical. Ini contohnya waktu ibu saya stroke. Oh bukan, yang terakhir dia stroke bisa sembuh dan bisa jalan, tapi yang terakhir waktu dia terpleset, kakinya harus diganti lututnya, dia nggak mau berlatih fisioterapi. Dia menangis, dia bilang, sakit nah, sakit. Nah, saya sebagai seorang anak yang dekat, saya bilang, Mami mau tidak bisa berjalan, pasti bisa. Dengan kekuatan dari Tuhan, dan saya bantu yuk kita pegang, dan ternyata dia bisa berjalan. That's physical resilience, body's ability, ya. Bagaimana dengan community? Kita dengar belum lama NTT ya, tsunami, berapa tahun itu terjadi, tsunami Aceh lah ya, mungkin saudara-saudara masih ingat ya, tahun 2004. Suami saya kemudian mengunjungi itu beberapa tahun kemudian ya, jadi setelah 10 tahun atau berapa tahun, itu ternyata sudah kembali. Mereka memiliki community resilience untuk recover. Jadi tidak terbenam terus dalam situasi setelah hantaman badai tsunami, tapi mereka kembali membangun ekonomi, membangun semangat, dan kembali bounce back after the difficult event. Ya. Itu menyangkut masalah mental, ya, juga banyak rasa sakit dan penderitaan. Tapi belum lama, saya nonton film, nggak tahu, saya bukannya penggemar sekali sih, tapi saya jadi suka nonton film drakor ya, karena dia memberi pelajaran kepada saya. Jadi ada satu keluarga, itu rame-rame berusaha bersiasat konspirasi untuk menjatuhkan seorang perempuan yang kebetulan calon istri daripada anaknya, tapi miskin, dibanding dengan calon yang lain yang kaya. Jadi mereka ingin mendapatkan besan saudara yang kaya, yang ini mati-matian difitnah. Itu bukan ya. Jadi kita akan lihat apa itu family resilience. Itu adalah a strength oriented approach. Jadi suatu kekuatan, bukan untuk yang negatif, tetapi untuk yang positif dalam konteks family. Jadi tadi contoh saya membangun semangat ibu saya di dalam physical, itu bagian. Tapi yang kita akan bicarakan khusus kali ini adalah bagaimana seorang suami istri dengan anak-anak yang mampu membangun resilience bersama-sama. Ada proses, ya, ada faktor-faktor yang saya sebut di situ, banyak sekali ayat-ayat, ya. Itu bagiannya rombongannya Pak Arlianus ya, para gembala. Tapi hal yang saya ingin soroti, Matius 8:22 itu adalah contoh di mana Yesus mengatakan biarlah orang mati mengubur yang mati. Artinya kalau kita terus-terusan dengan orang mati, ini pemahaman saya berdasarkan komentari, maka dia spiritualnya juga mati. Nah itu bagian daripada kita untuk
kembali. Saya ingat ketika adik saya yang bungsu meninggal dunia karena dia hipertiroid, lalu nggak tahu dia olahraga, padahal dia mau menikah 6 bulan lagi. Saya menangis ketika saya pulang praktek, saya setir mobil, air mata saya turun, tidak bisa ditahan, karena dia yang saya rawat. Lalu dia datang di dalam mimpi saya. Kata dia begini, saya sakit, relakan saja. Kalau tidak, saya kembali. Jadi saya dalam tidur tuh saya menjerut suami saya, bilang, Mama, kenapa? Saya bilangin sama mami saya, dan kami semua mengadakan suatu persekutuan doa untuk melepas dia kepada Tuhan. Jadi ada hal-hal yang resilience itu satu dengan yang lain saling berkaitan. Apa dan bagaimana? Mari kita lihat gambar ini. Gambar rumah saya pakai karena kalau waktu kita bilang sebuah keluarga itu segitiga, ya, di dalamnya Allah, sebenarnya itu ada suatu border, ya, di mana walaupun semi permeable bisa ditembus, itu satu keluarga yang berdiri sendiri, ya, di mana dikatakan home sweet home. Kenapa dibilang sweet bukannya home bitter home? Kan kita juga banyak susah karena sweet, kalau Anda lihat rasa asin, manis, asam, manis, pahit, yang lama tinggal di lidah kita, ya, adalah yang manis. Makanya kalau orang India dibawain sesuatu yang manis, dia langsung menyambut Anda dengan lebih gembira, ya. Itu budaya, ya, karena berarti Anda membawa kebaikan pada dia. Nah, kata-kata stay and live together, sharing, caring, and love, itu sebenarnya udah saya bahas di pertemuan-pertemuan GA yang lalu. Bagaimana sebuah keluarga gender harmoni harus bersikap dengan suatu HCA, Harmony Communicative Action. Nah, kenapa saya bilang stay and live together? Ini menarik karena belum lama kita ada firman yang katakan, tinggallah di dalam aku, ya, maka engkau akan berbuah banyak, Tuhan Yesus. Kalau tidak, tanpa aku kamu tidak berbuat apa, kamu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, kadang-kadang orang berpikir dengan cukup baca Alkitab dengan apa bisa. Sama seperti family, core family. Kita sama-sama, bahkan suami istri satu ranjang, sama-sama dari pagi. Beda dengan extended family. Kalau, maaf, saya jadi ngulang yang kali yang lalu, kita mendengar kesaksian betapa sang suami kalau dia sering-sering kembali kepada keluarganya, maka rumahnya itu adalah rumah yang di belakang itu. Rumah daripada orang tuanya. Dia keluar dari rumahnya sendiri. Karena kalau dia stay and live together dengan sang istri, dia sharing, caring, and loving, maka sang istri itu akan ngikut dia. Jadi dia akan lebih erat dengan istrinya yang dipersatukan oleh Allah. Saya tulis itu negatif, bukan arti dilarang, tapi seringkali walaupun orang tua tahu bahwa dia tidak bisa menghubungi anaknya, maka ada kabel, ada jendela, kan ada pintu, ada lubang angin dari belakang, itu bisa seolah-olah sang suami itu dicuri keluar. Ya, ini yang terjadi. Saya hari ini menuliskan satu renungan. Ya, saya bilang saya dapat ayat dari Lukas 14 ayat 26. Seorang yang tidak membenci ayah ibunya tidak layak mengikuti Yesus. Bukannya berarti kita harus membenci orang tua, tetapi adalah perbuatan yang melanggar atau melawan perintah Allah dalam mempersatukan suami istri, itulah yang tidak kita sukai. Jadi kita harus hormat kepada orang tua, tetapi perbuatannya harus kita tentang. Jadi kita harus memilih Kristus. Rumah kita sebagai suatu keluarga, core family itu berbeda. Walaupun ada yang tinggal sama-sama, ya, saya nggak tahu itu pilihan atau keterbatasan. Tetapi kita sebagai mertua, sebagai orang tua, ya, ataupun kita sebagai anak dan menantu, kita harus menerapkan ini, bahwa kalau tidak, you cannot have the resilience. Kenapa enggak? Mari kita lihat yang selanjutnya. Apa itu
Gender harmony, family resilience. Ya, saya menjawab pertanyaannya Pak atau permintaannya Pak Arlianus. This is the main leadership. Sebagai sebuah rumah, kepalanya ada tiang rumahnya, maka kepala keluarga adalah seorang laki-laki. Jadi betapapun keinginan seorang istri dan anak-anak untuk bersatu padu, tetapi nggak ada kepalanya, emangnya hantu, pocong, nggak ada kepalanya, nggak bisa. Jadi suami saya bilang harus seorang laki-laki yang kuat, yang menjamin atau berusaha sebuah sistem individual setiap orang yang di dalam keluarga, baik istri maupun anak-anak, itu memiliki suatu ekosistem yang fit, yang nyaman, home sweet home. Ya, kita diajari tentang harmony communicative action. Kita bisa saling bertukar pikiran, kita bisa saling berbagi perasaan. Lalu apa yang tadi saya sebut, saya tadi tulis tapi tidak saya bahas, yaitu gender harmony menawarkan adanya transformasi bersama, dalam hal ini suami, istri, dan anak-anak, keluarga, untuk menghadapi PRA. Apa itu? P, protection. Ya, ini rumusnya si John Pater. Namun oleh gender harmony dibuatin diagram dan dikemas secara komprehensif bahwa resiko ketika kita punya anak perempuan dengan anak laki itu beda, itu gender. Termasuk resiko seorang istri dengan seorang laki-laki ketika sama-sama kehilangan orang tua itu berbeda, pasti. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda. Oleh karena itu penanganannya harus saling isi, saling dukung. Maka di ayat saya sebut ada Galatia 6 ayat 2, saling tolong-menolong. Ada lagi resiko status. Jadi misalnya, karena menolong istri, lalu ada orang yang kasih mitos, kok lu takut sama istri? Di bawah ketiak istri, DKI katanya gitu. Dan sedihnya, nyanyian ini sering dilakukan di budaya patriarki. Padahal seorang suami sebagai sebuah kepala yang menaungi, kita contoh Kristus rela berkorban nyawa. Anda tidak perlu berkorban nyawa, tapi Anda berusaha, kamu harus melindungi protection dari keluarga Anda. Terutama istri dan anak-anak, karena dalam keluarga ada juga pembantu, ya, ada yang lain, ada supir. Dan kalau kita berproteksi, kita sudah hitung proteksi yang benar seperti apa, resikonya, kita juga harus beradaptasi. Ya, jadi saya kasih contoh ya. Ada dulu saya kasih cerita supaya saya tidak mengulang banyak ya. Anak saya dapat beasiswa. Ya, resikonya kata suami saya bisa hilang karena baru 14-15 tahun. Gimana kalau dia keseret narkoba, keseret segala macam? Itu adalah resiko yang harus kita tanggung. Tetapi proteksi kita berikan, yaitu dengan memberikan petua ataupun kita kalau ada apa-apa kita langsung terbang dan sebagainya. Akhirnya kita tuh adaptasi, kita kehilangan anak. Dan secara dalam tanda petik ya, secara harafiah kami sejak tahun 97 ya, berarti sudah 24 tahun, kami praktis hidup berdua, karena anak-anak, adiknya 1 tahun kemudian itu tinggal di luar. Dan itu kita mempunyai resiko ya, bukannya emptiness, tapi kita percaya, ya, tadi saya tulis family, pray together, stay together. Ini adalah suami saya yang kasih, ketika kami harus berpisah berbulan-bulan, ya, bahwa ketika kita mengadupkan tangan kita, maka di situ Tuhan mempertemukan hati kita, maka kita masih bersama-sama. Ya, bagaimana cara kita menghitung positive outcome? Tadi saya udah bilang nggak boleh ya negative outcome. Jadi kalau ada satu keluarga rame-rame berusaha turn down yang satu, berarti ada yang negatif. Jadi positifnya bukan untuk diri. Karena
kita harus mengasihi sama manusia. Jadi saya tulis di sebelah kiri yang kita sudah bahas, ada Women Destiny. Apa itu? Ada 4, menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Mari bantu. Maka resilience bisa growing. Ya, ada women barrier. Perempuan ketika dimarahin sama suami, walaupun dia nggak salah, langsung takut. Sehingga saya suami pikir dia nih benar nih ya. Lalu tuman, keterusan, sering marah-marah dan sebagainya. Jadi ada hal-hal yang harus kita pecahkan bersama. Kemudian laki-laki juga dapat suatu tantangan legitimation crisis. Dimana kalau dibilang, lu kok begitu, kamu kan suami, kok takut sama istri? Harusnya kamu yang nomor 1. Nah, langsung dipikir benar nih, padahal nggak benar. Karena harusnya equality dan equity, ya. Ada suara-suara sama seperti ular memutarbalikkan kata-kata Tuhan di pohon buah yang baik dan yang buruk. Maka di kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu pun juga terjadi. Jadi ada banyak kata-kata yang diputar balik, sehingga langsung kita gelap mata, kita percaya bahwa, oh istri salah, oh anak yang kurang ajar dan sebagainya. Padahal, bukan. Maka HCA, Harmonic Motive Action yang kita belajar kali yang lalu, itu dapat menolong saudara. Saya tulis stereotyping. Ini janji saya juga sama Pak Arlianus. Apa itu artinya stereotyping? Jadi kalau orang bilang, udahlah perempuan di dapur aja. Laki-laki kan yang harusnya di kebun. Itu namanya stereotyping. Jadi artinya citra baku. Kalau ini milik perempuan, yang ini lelaki. Padahal sekarang perempuan aja udah jadi astronot. Ya, perempuan juga ada yang jadi supir. Laki-laki sekarang jadi chef. Laki-laki kerja di hotel, masak, ya, bahkan menata rambut. Itu stereotyping sekarang harus kita gugurkan dengan mengecek positive outcome. Ya, saya kasih ayat-ayat yang sangat menolong keluarga saya, ya, di mana di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dan dari semua hal yang kita lakukan ada 3 yang harus tetap kita pegang, yaitu love, faith, and hope. Hope kepada apa? Kepada hidup kekal. Jadi kita bersyukur sekarang karena kita memiliki Kristus. Apapun yang terjadi, apalagi dialami oleh anggota keluarga sendiri, kita harus bersatu padu. Dan kita bersyukur karena Tuhan ada berserta kita, maka kita akan keluar dari masalah itu. Ada satu lagi, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13 ya, bahwa pencobaan ini tidak akan melebihi kekuatanmu. Saya ingat, saya hari ini tidak banyak-banyak ya berbicara, tapi saya kasih satu contoh family resilience yang terjadi dalam keluarga saya. Saya hampir mati ketika melahirkan anak saya yang kedua, di mana his itu sudah mulai 5 menit sekali, tapi pembukaan tidak terjadi. Jadi pembukaan 1, 2, 3 terus nggak buka-buka. Padahal harusnya minimal 7 atau 8. Dan itu dari Sabtu siang sampai Minggu saya disuruh jalan-jalan. Ya, akhirnya suami saya dipanggil. Kenapa? Saya sudah meracau. Karena kata suami saya sudah manggil orang-orang yang meninggal. Si engkong, si emak, si om, si tante, semua yang disebut yang meninggal. Jadi apa di dalam benak dia? Dia merasa, oh si saya mau dijemput. Doa dia dipanjatkan dan dia pegang tangan saya. Filipi 4 ayat 13. Erna yang saya kenal adalah Erna yang kuat. Yuk kita sebut Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutangguh dalam dia yang menguatkan aku. Itu yang menyebabkan ketika tengah malam hari Minggu, jadi ini udah hari kedua ya, malam kedua, ketuban pecah
baru dipanggil dokter pengganti karena dokter ginekolognya pergi piknik, ya, liburan. Dia bilang, "Ibu, jangan mengejan dulu. Karena kalau anaknya keluar dengan menghisap air ketuban yang sudah pecah, yang udah kehijauan, dia mati." Saya begitu blank, ya, saya nggak tahu bagaimana, saya cuma sebut Filipi 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat keturunan. Dan hisnya langsung hilang. Terus dia udah sedot, dia bilang begini, "Ibu sekarang ngejan." Nggak ada hisnya. Bagaimana mau mengejan? Ini nggak melahirkan normal. Berdoa lagi, suami saya sudah disuruh keluar. Saya berdoa lagi, kekuatan ayat itu. Hisnya datang, "Ayo ngejan." Saya sebut, dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu dapat ketahuan dalam dia yang menguatkan aku. Anak itu salto. Dokternya, salto, 2 kali salto. Baru berpuluh tahun kemudian saya sadar, bagaimana mungkin seorang bayi bisa salto. Anak itulah yang sudah jadi dokter, tapi kemudian sekolah lagi teologi 3 tahun. Luar biasa. Anda boleh bilang coping mechanism, ya, tetapi semua kekuatan, ya, yang namanya resilience tanpa Tuhan tidak ada artinya. Jadi ekosistem itu bisa fit and recognize, ya, ketika kita melakukan transformation, kita move on dengan rasa percaya di mana Tuhan itu ada. Ini adalah kesaksian saya, di mana hidup kami memang tidak mudah, ya. Tetapi Tuhan bilang, memang aku tidak memberikan bunga-bunga sepanjang jalan kamu, tetapi aku tidak pernah mengambil satu tetes pun kasih yang terus kucurahkan bagi kamu. Jadi saudara-saudara, itu adalah begitu besar resilience. Tapi kalau kita lihat lagi, entoh pandemi ini masih ada. Saya mau kasih tools, gender harmony tools, yang merupakan hadiah buat kita semua. Kita udah diajarin Virginia Satir tentang the 5 freedom. No critical judgment. Jadi jangan bilang orang, "Kamu bodoh, kamu jahat." Itu nanti benar-benar jahat, ya. Nanti benar-benar bodoh. Yang saya mau ajarin adalah 3P daripada Max Weber. Jadi slide yang berikutnya itu adalah 3P Max Weber. Max Weber yang menemukan, ahli sosiolog yang juga sangat saya kagumi. Apa? Kalau suami dan istri, bahkan dengan teman, mau mempunyai hubungan yang baik, mau membangun resilience yang diinginkan Tuhan secara positif, Anda jaga dia punya privilege. Tahu artinya privilege? Jadi kalau misalnya ada tamu, suami kan kepala keluarga, tapi Anda nggak panggil tuh kepala keluarga, padahal yang datang Pak RT, atau ini yang datang teman saudara, ya, sebagai seorang istri. Lalu suami keluar, ada siapa ya? Oh enggak, ini teman-teman mama. Itu kamu menghapus privilege dia sebagai kepala keluarga. Sama, suami juga. Ada seseorang yang sedang menghadapi saya, seorang suami, lalu istrinya keluar, lalu istrinya dipeletotin. Sehingga istri ketakutan. Terus terang itu juga menghancurkan privilege, ya. Jadi tidak boleh. Pasti ada luka, ya. Itu namanya bukan protection, ya. Bagaimana dia bisa beradaptasi? Lalu prestisnya pun jatuh, ya. Bahwa sebagai seseorang yang suami sendiri aja tidak hargai, istri aja tidak hargai. Jadi kalau Anda jaga privilege, prestis. Nah, profit, apa iya? Profit itu ternyata ada 2. Bukannya kita dibayar, ya, yang bisa dihitung, tangible, tapi bisa intangible. Saya nggak tahu apakah saya udah pernah cerita. Saya entah bagaimana dulu waktu masih muda, ya, saya suka pakai lotion di badan saya, ya. Lalu saya bilang sama suami saya, "Pak, yang di belakang nggak nyampe, tolong bantuin." Suami saya pamer, terus lama-lama, ya, itu loh suasana keintiman suami istri. Lalu suatu saat
kami jalan-jalan, dia bilang begini, mah, kayaknya lotionnya udah habis tuh. Ya gitu. Dan itu merupakan satu ritual yang menguatkan kami bersama-sama. Ya, saya tulis di sini challenge. Kenapa saya perlu tulis? Dikala saudara-saudara merasa enak, kadang-kadang hanyut di dalam euforia, pemujaan, nama baik, dikenal, harta, kekuasaan. Tetapi ayat yang selalu saya pegang dan menyelamatkan saya adalah cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi nggak bisa tuh ada berbohong demi kebaikan. Itu nggak benar. Jangan berbohong. Walaupun tidak semua yang kau ketahui bisa kau katakan, tetapi ketahuilah semua yang kau katakan. Jadi kebenaran itu tidak bisa ditawar. Harus ada truth yang sebenarnya. Apa itu Matius 6 ayat 24? Ini terjadi juga dalam keluarga kami ya. Tapi waktunya nanti akan habis. Saya cuma cerita itu tentang Mammon. Jadi Ibu Erna dan suami saya, kami dicobai berbagai-bagai. Jadi kalau orang lihat, Ibu Erna kan udah enak, ini gini-gini, dia kerjanya di global. Kalian tidak tahu, kami yang mengalaminya. Dan kami sudah cobai juga dengan masalah Mammon. Roma 5 ayat 4. Segala cobaan itu menyebabkan kita tahan uji. Dan tahan uji itulah yang menyebabkan kita berharap. Saya merasa rasa syukur terbesar saya adalah karena saya memiliki Kristus. Ya, Kristus yang mengasihi saya dan selalu memperhatikan saya dan mau mengerti segala kelemahan saya. Saya sebelum memberikan kembali kepada Pak Arlianus, saya cuma mau mengingatkan, siapakah yang menjadi role model daripada sebuah keluarga yang mampu memberikan proteksi kepada keluarga, yang mampu juga menghadirkan, memperhitungkan resiko bagi keluarga, dan untuk kemudian keluarga saling beradaptasi, mungkin dipimpin oleh laki-laki, tapi tanpa perempuan yang sudah disediakan Tuhan sebagai penolong, mungkin agak berat. Oleh karena itu, pakailah semua yang disediakan oleh Allah bagi kita sebagai pasangan suami istri yang sama-sama, kembali moto kami, hand in hand with Jesus. Family pray together, stay together. Ya, saya tutup penjelasan saya hari ini dengan mengatakan kata-kata yang tadi saya selipkan, yaitu tentang gender. Apa makna daripada gender? Gender itu adalah kesetaraan keadilan dihitung dari 4 hal. Ini sebenarnya ada nanti di buku, ya, saya berikan buku nanti. Ini adalah buku yang terbit teranyar, ya, GH yang ke-7, Stop Gender Family Violence KDRT, di mana bercerita banyak tentang 4 hal yang mengukur bagaimana kita setara dan adil, yaitu dalam akses, partisipasi, benefit, dan kontrol. Ya, jadi bukan saling tukar pekerjaan, tetapi apakah sama-sama mendapatkan manfaat dan kontrol yang sama di dalam keluarga. Barangkali yang terakhir ini saya cerita, walaupun kata-katanya banyak, saya bikin hanya sebagai suatu peringatan aja, bahwa saya tulis di situ, beware, awas, patriarki culture de-resilience. Artinya patriarki ini bisa memecah belah keluarga. Orang lain bilang aib, Pak Arlianus bilang aib ya kalau ada orang mengatakan ada sesuatu yang cacat dalam keluarganya. Tapi saya bilang barangkali bukannya 1 di antara 3 perempuan mengalaminya, tetapi saya pikir hampir 75-80% perempuan mengalami de-resilience daripada keluarga extended, ya. Sadar ataupun tidak sadar, sudah saatnya lah, ya,
situasi ini. Jadi kita bicara situasi, bukan orang per orang, bukan mertua atau orang tua yang karena kasih sayangnya tidak ingin anak laki-lakinya lepas, tidak ingin anak perempuannya jauh dari dia, tidak ingin kalau anaknya kaya tidak ikut menikmati kekayaan, lalu merasa apa yang dimiliki anak-anaknya juga merupakan milik dia, seolah-olah anak bayar utang kepada orang tua. Yang tidak kami berlakukan pada anak-anak. Kamu tidak berutang sepeser pun kepada kami, ya, karena kami dititip oleh Allah untuk membesarkan dan mendidik kamu. Jadi saya kasih ini hanya sebagai suatu flash saja, ya, bahwa banyak family of origin, ya, keluarga asal itu nggak pernah meninggalkan secara rela anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Yang lebih parah kalau anak laki-laki dan satu-satunya, ya. Bahkan dinyanyikan bahwa istri itu darahnya lain, ya, bahwa keluarga suami harus nomor satu. Istri nggak boleh menyaingi karir suami dan sebagainya yang kadang-kadang bikin sedih. Saya tidak akan mengucapkan ini untuk mendeskripsikan beberapa orang karena saya terima kasus-kasus, ya, yang menerima kasus tuh mengalami betapa mental breakdown dan betapa kejiwaan kebahagiaannya dirampas, ya, oleh orang-orang yang tidak sadar telah menginjak-injak hak-hak orang lain, ya. Maka sudah saatnya sekarang kita stop budaya patriarki. Kenapa? Itu melanggar perintah Tuhan, di mana seorang anak laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan berarti lupa, tapi mereka punya rumah sendiri. Jangan atapnya diangkat lah, atau anaknya diculik, dibawa balik. Ya, ini berlaku juga pada anak perempuan, di mana kalau keluarga itu tidak punya anak laki-laki. Jadi gender harmony, family resilience dibangun against, melawan budaya patriarki. Kami inginkan bahagia, ya. Sebagaimana saya bersyukur dengan adanya Tuhan kami bisa melawan itu semua, ya, walaupun intrik-intriknya mungkin masih ada terceceran, tapi kami percaya apa yang telah ada itu akan terus kita pertahankan. Pertanyaannya, penutup, saya punya presentasi. Apakah family resilience akan terus nambah, nggak pernah berkurang? Coba pikirkan. Kalau memang terus ada, nggak akan ada seorang hamba Tuhan yang terus melawan Tuhan ketika dia dapat penyakit. Kalau memang terus bertambah, nggak akan ada suami istri yang setelah menikah 27 tahun bercerai. Kalau memang terus bertambah, tidak pernah berkurang, ya, nggak mungkin ada istri-istri yang putus asa, bahkan hampir bunuh diri. Oleh karena itu, saya senang sekali lagu ini. Ku perlu akan Tuhanku setiap jam, ya Tuhan, setiap jam kita perlu Tuhan. Family resilience ada dan bisa dibangun terus kalau kita berada di dalam Tuhan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu Erna atas penjelasan yang sudah diberikan kepada kita, dan saya berharap ini menjadi jelas kepada kita, ya. Ada P, ya, proteksi, ada R, risk, menghitung resiko, dan ada A, adaptation. Untuk membangun sebuah daya tahan atau resiliensi, kita perlu melakukan proteksi, kita perlu menghitung resiko, dan kita perlu beradaptasi, do something, sehingga kita bisa berpindah pada situasi yang baru. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Sutri, Bu Joko, dan Ibu Eli. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Kita sedang membahas topik Harmony Family Resilience, daya tahan keluarga harmonis, bersama dengan narasumber kita Dr. Erna Suryadi, Direktur dari Gender Harmony. Dan rekan Pak Sutri yang bergabung di dalam melalui YouTube, silakan tulis komentar Anda atau pertanyaan Anda di ruang komentar yang tersedia tentang pokok kita, dan Ibu Erna tentu dengan senang hati akan merespon setiap pertanyaan dan komentar. Sekarang kita akan mendengarkan sharing, dan saya berikan kesempatan pertama kepada Pak Sutri Joko Kusumo Widakdo dan Ibu Eli Cahya. Pak Joko, Bu Eli, silakan. Terima kasih Pak Arlianus. Terima kasih juga pada Bu Erna yang sudah mengundang kami untuk sharing ini. Saya mulai juga dengan cerita kami ya waktu. Pak Joko. Ya. Sebentar sebelum mulai, saya bisa minta tolong memperkenalkan parokinya, Pak. Di paroki mana nih, Pak? Ya, saya dan Eli tinggal di Gili Samping di Kemanggisan ya. Jadi kami dari Paroki Maria Bunda Karmel MBK. Kami dari keluarga Katolik. Dulu kami dikasih waktu 7 menit ya Pak ya, berdua ya. Kurang lebih, kita lihat Pak. Silakan saja, silakan. Ya. Kami bertemu waktu kami di Pelonco di PMKRI. Di Bandung ya. Jadi waktu itu kami di Pelonco di sana tahun 68 permulaan. Wah, saya baru 3 tahun itu, Pak. Oh, waktu itu umur 3 tahun ya. Ya, saya sudah lulus SMA itu. Kami lulus SMA. Bedanya jauh ya. Ya. Penegasan dia belum lahir, belum tahu ada di mana dia waktu itu ya. Ya. Kami lulus dari SMA tahun 67. Terus kami di Pelonco. Beda SMA. Beda SMA, dia di Semarang, saya di Bandung. Kami masuk PMKRI dan di Pelonco, dan kami berkenalan di situ ya. Ya kami tidak kenal dalam sebetulnya, karena 6-7 bulan sesudah itu saya pergi ke Amerika, Pak. Saya pergi ke Amerika. Dan tidak pulang sampai 4 tahun kemudian. Jadi kami berhubungan dengan surat, ya. Dan waktu itu pun tidak ada komitmen apa-apa sih. Waktu berangkat saya malah tidak say goodbye sama dia, karena kita masih biasa aja gitu kan. Jadi dalam 4 tahun kami kirim surat, nanti 2 minggu kemudian sampai, nanti dia balas begitulah. Tapi 4 tahun setelah saya lulus, saya pulang ke Indonesia dan kami masih sama-sama single. Nah, kami di situ mulai lebih serius ya. Setelah 3 bulan saya kembali ke Amerika untuk ngambil master. Dan belum selesai master, saya pulang ke Indonesia lagi untuk menikah. Jadi kami menikah sebelum saya selesai dengan master saya sebetulnya. Dan kami tinggal 1 tahun di sana sambil saya menyelesaikan master. Jadi kami sebetulnya tidak kenal-kenal banget gitu ya, satu sama lain. Tapi di dalam itu kami mencoba untuk lebih kenal, lebih tahu begitu. Ya. Dan sampai sekarang, jadi 47, hampir 47 tahun kemudian, kami masih sama-sama. Kami tidak punya problem yang besar gitu ya, ada percikan-percikan kecil-kecil gitulah, tapi
selalu bisa kami atasi. Jadi tadi Ibu Erna menyebutkan mengenai resilience, ya. Kebetulan saya pribadi menyukai tantangan, Pak. Tantangan secara mental, tantangan secara fisik, ya. Malah karena saya menyukai outdoor gitu, kami membentuk satu sekolah gitu ya untuk khususnya mengenai resilience, sekolah yang ada di Jatiluhur, ya, Outward Bound Indonesia, dan kami berdua yang mendirikan itu. Jadi sekolah itu untuk meningkatkan adversity quotient antara lain dan emotional quotient di alam, ya, di alam. Jadi kami banyak menerima, malah sudah 80.000 peserta yang sudah ikut pelatihan kami, dari peserta dari disabilitas sampai SMP, SMA, malah sampai top eksekutif. Nah, kembali ke resilience ini, tadi saya katakan kalau tidak ada yang masalah yang besar yang kami hadapi, Pak. Meskipun kami waktu menikah itu ya baru kenal begitu ya, tidak sampai dalam sekali karena bertemunya melalui surat. Tapi komitmen di depan Tuhan, di depan orang tua dan pastor dan lain sebagainya, komitmen untuk sehidup semati, itu yang menjadi pegangan kami, ya. Kami berjanji untuk hidup sehidup semati. Tidak banyak yang tantangan besar, ya. Kami setelah lulus pulang ke Indonesia dan bekerja, kemudian tahun 90 setelah hampir umur 40 tahun kami mendirikan sekolah ini. Dan perkawinan berjalan dengan oke, tidak banyak masalah yang besar-besar. Kami punya 3 anak, 4 cucu. Kami waktu pulang itu tidak punya banyak uang, jadi kami tinggal sama kakak dia untuk sementara 3 bulan, kemudian kami dipinjamin rumah di Kemanggisan yang tanpa listrik, ya, kami tinggal di sana 2 tahun, ya. Jadi tantangan yang kami hadapi yang begitu-begitu, Pak, yang ada kaitannya dengan mungkin masalah keuangan, ya, mula-mula, tapi itu bukan problem yang besar atau tantangan yang besar. Kami bisa lalui semua itu dengan baik, ya. Ya, sampai sekarang kami ada usaha sendiri, ya, yang kami bangun tahun 90. Kami bisa menyekolahkan anak kami ke Amerika. Ada 3 anak yang sekolah di sana, dan mereka sudah pulang semua di sini dan punya pekerjaan yang baik, ya. Ya, jadi semuanya baik. Kami kebetulan, bukan kebetulan sih, saya dan istri saya devoted Christian, ya, Pak, ya. Kami saya dulu tinggal di asrama 3 tahun, ya, di Ambarawa waktu SMP, sehingga biasa menghadapi tantangan, Pak. Kami mesti cuci piring sendiri, ngepel sendiri, semuanya kami lakukan sendiri, ya, dan waktunya tertentu, jam sekian bangun, jam sekian pergi ke gereja, jam sekian makan, ya, jam sekian belajar, jam sekian tidur. Jadi kami biasa hidup di dalam
disiplin ya Pak ya waktu itu ya. Dan kami bisa menyelesaikan waktu menyelesaikan SMP itu dengan baik. SMA pindah ke Bandung, kemudian kami melanjutkan ke Amerika waktu itu. Mungkin saya minta istri saya untuk melengkapi ya, untuk ya silakan. Silakan Bu Eli. Sebetulnya apa yang dibicarakan dari pihak suami itu tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya bisa saya terima. Ini dalam kenyataannya kalau suami istri meskipun kayaknya kok harmonis, tapi kan pasti ada kerikil-kerikil gitu ya. Pak Joko nggak rasa. Dia rasanya oke-oke aja. Iya, sebetulnya saya bicarakan ini, saya punya niat gitu loh ya. Apa yang saya bicarakan ini bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Ya. Oke. Seperti apa yang tadi di-sharingkan oleh Bu Erna itu menjadi pelajaran juga buat saya. Kan kita masih tetap belajar dari orang lain. Satu hal saya belajar dari dulu dari orang tua saya, dari mama saya, itu harus sabar, rasa sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang rasanya sulit. Jangan cepat putus asa gitu, tapi hadapi dengan kesabaran. Saya lahir sebagai anak perempuan yang paling kecil dari 7 bersaudara. 7 bersaudara, saya nomor 6. Perempuan yang paling kecil. Kalau Joko, suami saya, dia anak pertama laki. Ya. Kakak 2 perempuan, tapi dia pertama laki. Jadi kalau kami menikah, sebetulnya sebagai orang Asia, kita menikah dengan keluarga, ya, bukan menikah pribadi aja, ya. Dan itu yang kita selalu pegang di dalam keluarga, bahwa kita harus jaga nama keluarga. Itu mungkin yang banyak mempengaruhi juga ya di dalam perkawinan. Saya lebih banyak kalau misalnya ada masalah, ingat kata-kata mama saya harus bersabar. Saya hanya bawa dalam doa. Makanya tadi dari awal tapi saya bilang. Contohnya Bu, contohnya apa? Contohnya, tadi dikatakan oleh Bu Erna sebetulnya ada pihak di luar itu yang menyebabkan ada apa kerikil-kerikil gitu ya. Itu istilah saya gitu ya. Jadi kalau saya menghadapi, apalagi yang awal-awal pernikahan gitu ya, saya kan belum mengenal dia lah banyak ya. Apalagi keluarganya. Nah, itu yang menyebabkan kerikil itu dari keluarga sebetulnya, dari keluarganya. Tapi saya selalu ingat pesan dari mama saya, sabar itu akhirnya akan menang. Ya. Menang dalam arti yang bukan menang-menangan, tapi menang secara keseluruhan itu apa yang kamu harapkan nanti akan kamu dapat. Itu yang saya rasakan. Dan saya sebagai seorang Katolik, ya, selalu saya pegang janji perkawinan. Ya. Janji perkawinan di dalam keluarga. Makanya saya kalau dari dulu kalau saya diundang pernikahan, saya lebih senang kalau datang yang di pemberkatan di gereja daripada yang resepsinya. Daripada yang resepsinya. Saya lebih senang karena dengan mendengarkan
pengantinnya itu mengucapkan janji perkawinan itu sebetulnya ke saya juga gitu, ke kami juga gitu. Jadi saya selalu pegang itu janji perkawinan. Bahwa sebagai seorang istri kita harus tetap setia dan taat dalam untung dan malang. Itu yang saya pegang. Jadi dalam kesulitan apapun saya harus hadapi. Dan itu juga saya belajar dari orang tua saya. Kalau misalnya saya ada masalah gitu, saya pengennya saya pengen udah sebentar saya tinggalin gitu. Tapi ibu saya selalu pesan, kamu sudah memilih dia sebagai suami kamu harus hadapi. Kamu harus hadapi dengan cinta, artinya karena saya sudah mau menerima dia, ya kamu harus konsekuen gitu. Ya. Dan dengan janji perkawinan itu lebih meneguhkan lagi bahwa saya harus taat dan setia dalam untung dan malang. Dan juga di dalam janji perkawinan itu dikatakan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami. Itu yang tadi Ibu Erna mengatakan bahwa seorang suami itu sebagai kepala keluarga. Ya. Ini janji perkawinan secara Katolik ya, itu ada di tunduk kepada suami, tetapi suami harus mengasihi istri, dan mengasihi itu luas sekali, mengasihi itu mengampuni, mengasihi itu murah hati, dan banyak macam. Jadi saya pikir itu skopnya lebih luas daripada saya hanya taat dan setia tunduk kepada suami. Saya pikir itu begitu, ya. Dan saya juga percaya bahwa kalau sebagai seorang istri yang baik itu merupakan mahkota bagi suami. Ya. Dan itu yang saya pegang. Apalagi semakin umurnya bertambah, umur perkawinan bertambah, kita lebih mengenal secara pribadi baik buruknya pribadi orang yang saya cintai gitu. Terus kalau saya dalam kesulitan gitu menghadapi di dalam berkeluarga, di dalam pasangan ini, saya selalu ingat juga bahwa saya sebagai manusia juga tidak sempurna. Ya, tiap manusia tak ada yang sempurna. Jadi saya melihat juga mengikut sertakan latar belakang dari keluarga. Oh, karena ini dia tuh begini karena dari keluarganya, dari didikannya, dari ajarannya itu mempengaruhi. Itu bagi saya melihat suami itu tidak sekedar saya misalnya marah dan saya putus asa misalnya, tapi saya kembali lagi, kenapa dia begitu? Karena latar belakangnya begini. Itu juga saya belajar dari orang tua saya, bahwa kita dengan demikian kita ada memaafkan, dan yang lebih dalam lagi kita bisa mengampuni. Itu saya pikir mungkin sekian ya sharing saya. Oke, terima kasih Pak Kasih, Joko dan Bu Eli. Saya ada beberapa hal yang saya mau sedikit bercakap dengan Pak Joko dengan Bu Eli. Tadi kan Ibu Erna mengatakan bahwa dalam rangka membangun resiliensi ini, daya tahan ini, salah satu aspek yang penting adalah man leadership, kepemimpinan laki-laki sebagai kepala keluarga dalam arti memproteksi sebagainya. Saya mau tanya Pak Joko, yang Pak Joko pahami sebagai makna dari kepala keluarga apa sih Pak? Dites. Kan pahami dan ya di ejawanta dalam kehidupan pernikahan 47 tahun ini Pak, ini sangat penting bagi yang kami yang masih muda nih. Ya, kami banyak
bicara, banyak diskusi ya Pak ya. Dan dia juga punya banyak pemikiran ya, karena dia seorang psikolog juga ini. Eli ini seorang psikolog, counselor ya, counselor. Jadi saya banyak masukan dari dia, dan pemikiran dia itu satu masukan bagi saya. Tapi saya yang ambil keputusan, Pak. Saya yang ambil keputusan. Final decision di tangan kepala keluarga. Ya, ya. In Meskipun- everything, dalam segala hal. Ya seperti anak sekolah atau dia biasanya untuk hal-hal yang besar selalu minta pertimbangan saya. Oke. Misalkan beli apa gitu ya, yang beli rumah misalkan atau apa gitu. Jadi meskipun kami diskusi ya, tapi untuk hal-hal yang besar biasanya saya yang ambil keputusan. Itu yang ini ya, ya biasanya Jawab dari kepala keluarga adalah pengambilan keputusan, final decision di tangan. Oke. Ya. Bu Eli, ini apalagi Bu seorang konselor nih, jadi artinya kan ini terbiasa dengan percakapan sahabat ini. Saya mau tanya Bu, apakah pengejauhan tahan peran sebagai kepala keluarga dari suami Pak Joko ini membuat Ibu merasa terproteksi, tadi kan unsur itu, atau merasa terancam? Tergantung ya. Ada saat-saat di mana keputusan dia itu saya tidak bisa terima, gitu ya. Tapi Terancam. kenapa Bu Enda? Jadi Tapi- fungsinya sebagai kepala kadang-kadang memang menimbulkan hal-hal yang quote-unquote mengancam begitu. Iya. Bukan Tapi yang mengancam nggak berasa. Oke, bagaimana Ibu Eli menghandle itu, Bu? Supaya itu tidak menghancurkan daya tahan keluarga secara bersama. Justru tadi saya katakan bahwa saya tunduk, ya. Mungkin saya lebih banyak tunduk gitu ya, tunduk. Sabar. Kenapa? sabar. Sabar dan tunduk gitu. Tapi dalam arti tunduk itu saya punya pendapat. Jadi kalaupun saya tunduk, saya memang tunduk, ya udah, saya mau. Gitu. Bukan karena tunduk tapi ditekan gitu, misalnya ditekan ya dengan perasaan yang tertekan sekali. Enggak begitu. Nyerah. Tapi saya Nyerah. Artinya nyerah. nyerah. Nggak nyerah. Pasrah mungkin ya, bukan nyerah. Pasrah. Pasrah ya. Kalau pasrah artinya buahnya di internal damai dan sukacita, atau ya udahlah, apa boleh buat. Iya. Awalnya mungkin ya, Oke. bisa begitu ya. It takes time gitu ya, Oke. untuk akhirnya ya udah. Karena dengan berbagai pemikiran, saya pikir ya itu mungkin yang terbaik. Rekan Pak Sutri, kita telah mendengarkan sharing yang sangat inspiratif dari Pak Joko dan Ibu Eli. Dan juga tadi kita telah mendengarkan respons mereka pada pertanyaan yang telah saya sampaikan. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana Ibu Erna melihat kesaksian mereka ini dalam proses membangun daya tahan keluarga harmonis. Dan karena ini sangat penting, kita tidak akan membicarakannya pada saat ini karena perlu waktu yang cukup memadai, dan kita akan mendengarkan nanti respons Bu Erna atau bagaimana Bu Erna melihat, menganalisis kesaksian dari Pak Joko dan Ibu Eli ini dalam episode yang akan datang. Jadi tetap bersama dengan kami. Dalam episode berikut kita akan melanjutkan percakapan kita tentang daya tahan keluarga harmonis, ya, Harmony Family Resilience. Ya, terima kasih kepada Bu Erna
atas penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan kepada kita, ya. Dan juga terima kasih kepada Pak Sutri, Ibu Eli dan Pak Joko atas sharing yang diberikan. Saya percaya ini akan bukan saja memperkaya wawasan kita, tetapi mendorong kita untuk terus menciptakan daya menjaga, merawat, mengembangkan daya tahan, resiliensi dalam kehidupan pernikahan kita. Terima kasih juga kepada semua rekan Pak Sutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube BKBGKI TV. Dan bila ada di antara saudara yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi persoalan dalam kehidupan pernikahan, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pak Sutri, Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 2853 5190. Ada Pak Sutri, Jimmy dan Ibu Tika, Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pak Sutri, Pendeta Hendra dan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pak Sutri, Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Mari terus membangun dan meningkatkan daya tahan keluarga kita, sehingga pernikahan bahagia yang telah Tuhan sediakan dalam setiap pernikahan kita dapat terus kita alami. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas percakapan kami pada hari ini, atas share yang boleh diberikan oleh Bapak Joko dan Ibu Eli, penjelasan dari Ibu Erna. Biarlah ini boleh sungguh-sungguh terus menolong kami, membangun kehidupan pernikahan kami, membangun daya tahan keluarga kami terhadap berbagai macam tantangan-tantangan, resiko-resiko yang mungkin muncul dalam kami menjalani kehidupan pernikahan. Supaya dengan demikian ya Allah, kehidupan pernikahan yang bahagia yang kami percaya Tuhan telah sediakan bagi kami dapat terus kami alami. Berkati setiap para pasutri yang sedang mengalami persoalan-persoalan, yang terganggu relasinya. Beri mereka kemampuan untuk bersama-sama mencari jalan keluar, melakukan percakapan-percakapan yang konstruktif, menemukan hasil-hasil yang positif. Dan bila mereka belum dapat menyelesaikan persoalan mereka, berikan keberanian ya Allah untuk meminta pertolongan kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para konselor pernikahan, kepada profesional, supaya sekali lagi kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan dalam hidup pernikahan mereka dan sempat hilang karena konflik, karena persoalan, dapat kembali mereka alami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudara, dan sampai jumpa pada episode mendatang. Jangan lupa bahwa kita masih melanjutkan percakapan kita tentang membangun daya tahan keluarga harmonis. Dan setelah ini nanti Anda dapat melihat juga pengumuman tentang lomba dari Harmony Communicative Action HCA yang ada hadiahnya kami sediakan. Silakan menyimak pengumumannya dan mengirimkan pengalaman Anda bagaimana merespons situasi tertentu. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati terus pernikahan kita. Sampai jumpa.